Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai video minggu kemarin yang telah kalian simak ya. Video minggu sebelumnya yang telah disimak oleh beberapa dari kalian, yaitu tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada irisan, kemudian ada gabungan, kemudian ada selisih, dan ada komplement. Nah, kita akan bahas soal minggu kemarin yang sempat dijadikan sebagai nilai tambahan ya. Kita bahas kembali. Oke. Yang pertama ada di buku paket halaman 109 ya. Evaluasi mandiri 7. Di sana itu soalnya katanya diketahui himpunan A, himpunan B ini ya, himpunan C, kemudian himpunan D. Kita diminta untuk menentukan apa ini? Nah, lambang seperti U terbalik ya. Lambang seperti U terbalik itu merupakan lambang irisan. Ya. Ini merupakan lambang irisan. Oke. Apa sih? Irisan itu apa? Irisan itu jadi sederhananya angka yang sama ya, atau anggota yang sama. Anggota yang sama di antara himpunan yang ditanyakan. Kita langsung saja ke soal yang poin A. Soal A itu katanya himpunan A dan himpunan B. Irisan dari himpunan A dan himpunan B. Berarti lihat anggota yang sama di himpunan A dan di himpunan B. Lihat nih, A dan B yang samanya ada 3, 5, dan 7 ya. Di himpunan A ada 3, 5, 7. Kemudian di anggota B juga ada 3, 5, 7. Berarti 3, 5, 7 itu ya. Kemudian yang poin B itu B irisan C, berarti anggota yang sama di himpunan B dan di himpunan C. Kita lihat di himpunan B ada 3, 5, 7, di himpunan C ada 7, 9, 11. Apa anggota yang samanya? Oh, anggota yang samanya ada angka 7. Oke, kemudian yang poin C irisan D, berarti anggota yang sama yang ada di himpunan C ada juga di himpunan D. Berarti ada 9 dan 11 ya. Himpunan C ada 9 dan 11. Himpunan D juga ada 9 dan 11. Berarti ada 9, ini 11. Itu ya. Jadi singkatnya atau sederhananya irisan itu anggota yang samanya. Itu ya. Jadi kalau kita mengerjakan irisan itu anggota yang sama. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn, kita coba gambar ya diagram Venn ya. Ini harusnya lurus ya, tapi karena ini di laptop jadi kurang lurus. Di ujung ingat ada S itu artinya semesta ya. Kita misalnya gambarkan yang poin B ya. Ada himpunan B, ada himpunan C. Jadi himpunan B, ini himpunan C. Kemudian lihat nih, di himpunan B dan himpunan C itu yang samanya kan angka 7 ya. Nah, yang samanya ini kita simpan di tengah ya. Karena kan angka 7 ini ada di lingkaran B, ada juga di lingkaran C. Jadi masuk ke daerah dua lingkaran. Di B ada, di C juga ada. Jadi disimpannya di tengah sini ya. Kemudian selanjutnya himpunan B itu ada 3, 5, 7. Berarti angka 3-nya di sini ya, di dalam B. 5 juga di sini. Angka 7-nya udah di sini ya. Karena angka 7 itu masuk ke daerah B, masuk juga ke daerah C. Kemudian himpunan C ada 7, 9, 11. Berarti ada 7. Kemudian ada 9, 11. Nah, kalau kita lihat daerah himpunan atau daerah irisan itu yang mana? Ya, ini ya. Jadi kalau irisan itu jika digambarkan dalam himpunan
dalam diagram Venn, gambarnya itu yang tengah ini ya. Jadi yang daerahnya itu terlewati atau yang daerahnya itu saling berpotongan, saling berkenaan gitu ya. Nah, ini yang tengah. Di himpunan B masuk ke lingkarannya, di himpunan C juga masuk ke lingkarannya ya. Nah, berarti ini itu daerah irisan ya. Yang bagian tengahnya, yang bagian terlewati oleh kedua lingkaran ini. Oke ya. Selanjutnya evaluasi mandiri 8 halaman 111. Ini soal tentang gabungan. Lambang dari gabungan himpunan itu yaitu seperti huruf U kapital ya. Jadi ini huruf U itu lambangnya itu gabungan. Jadi lambang gabungan ini apa sih maksudnya dari gabungan ini? Kita lihat ke contoh soalnya ya kesini nih. Nah, poin A. A itu artinya himpunan A digabung himpunan B. Kita lihat nih. Sebentar nih, sepertinya terlihat. Nah, kita lihat di himpunan A ada 4, 5, dan 6. Himpunan B ada 5, 6, 7. Berarti angka yang di himpunan A dan himpunan B ditulis semuanya. Berarti ada angka 4, 5, 6. Itu di himpunan A ada angka 4, 5, 6 ya. Kemudian di himpunan B ada 5, 6, 7. Nah, karena angkanya sama, di A ada 5 sama 6, di B juga ada 5 dan 6. Berarti nggak usah ditulis 2 kali. Berarti kita tinggal nulis angka 7. Itu ya. Jadi, kalau gabungan itu pokoknya semua angka ditulis. Tapi kalau ada angka yang sama, itu ditulisnya sekali saja. Kemudian yang B. Yang B itu ada himpunan A digabung dengan himpunan C. Berarti yang A apa? Yang A itu ada 4, ada 5, ada 6. Kemudian digabung dengan yang C, jadi ada 8. Itu ya. Kemudian yang poin C, himpunan A digabung himpunan D. Himpunan A ada apa? Ada 4, ada 5, 6. Kemudian himpunan D-nya ada 5 dan 6. Oh, berarti sudah ya. Oke, berarti ada 3 nih, A gabung D. Jadi gitu ya, kalau misalnya gabungan itu semua angka ditulis, tapi kalau ada angka yang sama, sekali saja ditulisnya. Kalau kita gambar dalam diagram Venn. Oh, ini miringnya. Ini tidak ada menu penggaris, jadi ini maaf kalau sedikit miring ya. Tapi kalau kalian gambar di buku tulis, usahakan menggunakan penggaris ya. Atau usahakan rapi, nggak pakai penggaris juga nggak apa-apa, yang penting rapi. Ini karena di komputer jadi agak sedikit susah. Nah, biasakan kalau diagram Venn itu bentuknya seperti persegi panjang, terus di ujung kiri ada tanda S ya, artinya semesta. Kemudian contohnya ibu akan membuat misalnya himpunan A, himpunan B. Himpunan A itu ada 4, 5, 6. Karena ada angka yang sama di A dan di B, berarti yang samanya kita simpan di tengah ya. Ada 5, ada 6. Kemudian B, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ini ya, ingat kalau yang di tengah ini berarti yang tadi irisan. Kalau gabungan itu berarti semua angka di himpunan A dan angka di himpunan B ditulis. Jadi daerah gabungan itu yang lingkaran ini. Nah, ini ya, semuanya nih yang lingkaran ini. Nah, ini itu daerah gabungan. Agak kurang rapi ini karena di laptop ya, cukup sulit. Nah, gitu ya. Jadi kalau gabungan itu daerahnya ini, dua lingkaran ini. Ini daerah gabungan. Kemudian ini jangan lupa, ini tuh gabungan. Kalau tadi irisannya di tengah, kalau gabungan semua daerah lingkaran merupakan gabungan
himpunan, itu ya. Kemudian evaluasi mandiri 9 halaman 113. Ini tentang selisih ya. Jadi jangan lupa kalau ada lambang seperti ini, itu artinya selisih ya. Di himpunan juga sama. Ini tuh artinya selisih. Selisih himpunan. Nah, kita coba ke contoh soal. Yang poin A itu ada S dikurangi T. Berarti himpunan S dikurangi T. Selisih dari himpunan S dan T seperti apa sih? Nah, kalau selisih itu angka yang nggak samanya gitu, yang tidak sama, yang berbeda. Contohnya ini ada himpunan S dan T ya. Berarti kalian cari anggota himpunan S yang tidak dimiliki oleh T. Ingat ya, dibacanya dari depan dahulu ya. Anggota himpunan S yang tidak ada di T. Kita lihat nih, di S ini yang nggak ada di T. Pertama kita lihat dulu angka yang samanya. Yang sama itu ada angka 2 dan 4 ya. S ada angka 2, yang T juga ada angka 2. Di S ada angka 4, di T juga ada angka 4 ya. Berarti yang tidak samanya apa? 1, 3, dan 6, 8. Tapi kita lihatnya yang di himpunan S. Berarti jawabannya ini 1 dan 3. Gitu ya. Jadi kalian cari angka yang ada di himpunan S tapi tidak ada di T. Kemudian nomor B. Ini kebalikannya nih, berarti cari anggota atau angka yang ada di himpunan T, tapi tidak ada di himpunan S. Berarti kita lihatnya di sini nih. Lihat di T, yang S gak punya. Berarti ini sama ya, 2 dan 4 S punya, 2 dan 4 T juga punya. Berarti yang S tidak punya apa? 6 dan 8. Berarti T dikurangi S ini himpunannya 6, kemudian 8. Kemudian yang C. Nah, yang C ini misalnya soalnya T dikurangi U. Selisih dari himpunan T dan himpunan U. Kalian lihat himpunan T. Anggota himpunan T yang tidak dimiliki U. Gitu ya. Jadi, bacanya dari depan. Anggota himpunan T yang tidak dimiliki oleh U. Kita lihat nih. Lihat dulu yang samanya apa nih. Dan T dan U. Angka yang samanya ada angka 4 dan 6 ya. Jadi 4 dan 6 itu sama nih. U memiliki 4 dan 6, T juga memiliki 4 dan 6. Kemudian yang tidak dimiliki U apa? Oh, berarti 2 dan 8 ya. 2, 8 hanya ada di T. Di U tidak ada 2 dan 8. Berarti T dikurangi U itu 2 dan 8 nih. Nah, jika kita gambarkan dalam diagram Venn, sebentar, kita ulangi lagi. Ya, ini himpunan semesta. Misalnya himpunan S dan T ya. Jangan S dulu. Misalnya T dan U. Kita lihat nih T dan U. Ada angka 4 dan 6 yang sama ya. Kemudian di himpunan T ada 2, 4-nya sudah, 6 dan 8. Kemudian himpunan U ada 3, 4, 5, 6. Ini ya, kalau yang poin C ini digambarkan dalam diagram Venn seperti ini ya. Himpunan T-nya angkanya 2, 4, 6, 8. Himpunan U 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, jadi kalau misalnya yang poin C, T dikurangi U, daerahnya itu yang ini nih. Ini ya, jadi angka atau anggota yang hanya dimiliki oleh T. Nah, jadi gambar
selisih itu seperti ini ya. Nah, ini itu T dikurangi U nih. Oke, gitu ya. Jadi anggota yang hanya dimiliki oleh T. Tapi gimana kalau misalnya terbalik, U dikurangi T? Oh, berarti di gambarnya yang sebelah sini. Jadi dilihatnya dari himpunan yang di depan ya. Oke, selanjutnya diketahui S sama dengan 1, 2, 3, dan sampai 25 ya. Kemudian P adalah himpunan bilangan prima dalam S. Diminta untuk menentukan anggota P, kemudian anggota-anggota komplement P. Ingat ya, lambang C di atas itu atau pangkat C itu artinya itu komplement. Jadi bisa C di atas atau tanda ini ya, aksen. Ini juga sama, lambang dari komplement. Itu ya. Kita coba yang nomor A nih. Jadi ingat ya, ini tuh pangkat C di atas itu artinya komplement, atau nanti kalian menemukan tanda aksen. Ini komplement juga ya. Kita coba poin A. Poin A itu menentukan anggota-anggota P. Di sini P adalah himpunan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu yang bisa dibagi dengan angka 1 dan dia sendiri ya. Jadi hanya bisa dibagi angka 1 dan dia sendiri. Nah, lanjut kita mulai nih. Anggota P-nya itu berarti cari bilangan prima yang ada di himpunan S. Berarti ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Cukup sampai 23 ya, karena ini batasnya kan 1 sampai 25. Berarti cari bilangan prima yang ada di S ini. Kemudian yang poin B, komplement dari C. Nah, kalau komplement itu jadi yang bukan anggota P. Jadi ini komplement dari himpunan P adalah anggota S yang bukan merupakan anggota P, yang bukan anggota P. Berarti cari di himpunan S, tapi anggota P-nya jangan ditulis. Berarti sisanya, berarti 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Itu ya. Jadi komplement itu yang bukan anggota himpunan tersebut, tapi masih dalam himpunan S. Cari di S ini, cari di semesta. S itu semesta ya. Cari di semesta, tapi yang bukan merupakan P. Yang P-nya jangan ditulis. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, kita coba ya. Ini misalnya S. Itu ada himpunan P. Himpunan P itu himpunan bilangan prima. Itu angkanya ada 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23. Kemudian anggota-anggota P komplement berarti di luar lingkaran P ya. Karena dia bukan anggota P, jadi di luar lingkaran P disimpannya. 10, 12, 14, ada 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Nah, ini ya. Berarti yang mana sih daerah komplement itu? Yang ini ya. Yang bukan lingkaran P. Berarti kita warnai yang ini, arsil ini ya. Oke.
Nah, ini. Ini merupakan daerah komplement ya. Jadi, jika digambarkan dalam diagram Venn, komplement ini yang bagian luarnya, bagian luar dari lingkaran yang ditanyakan. Itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa contoh soal ya. Ini soalnya pilihan ganda ya. Ini pilihan ganda. Bisa dilihat di sini. Diminta menentukan, ini lambang ini apa? Ingat ya, lambang ini gabungan ya. Diminta menentukan gabungan dari himpunan B dan himpunan A komplement. Berarti kita tulis nih. Yang dibutuhkannya apa? Oh, yang dibutuhkannya A komplement. Kan di soal belum ada ya. Di soal baru ada S, A, B itu ya. Tapi A komplementnya belum ada. Berarti kita cari dahulu A komplementnya. Apa sih A komplement? Ingat, komplement itu lihat di S tapi yang bukan anggota A. Yang anggota A-nya jangan ditulis. Ini anggota A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di S ini yang bukan anggota A dari angka 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Itu A komplement ya. Kemudian kita butuh apa? Oh, kita butuh B. Kalau B udah ada ya B ya di soal. Berarti B-nya sudah diketahui. B-nya ada 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gabungkan A komplement gabung B. Berarti jadi ingat kalau gabungan itu semua angka ditulis, angka yang ada di himpunan A komplement dan B ini ditulis semuanya ya. Berarti kita lihat di sini yang paling kecil itu ada angka 4, kemudian 5, ada angka 6, 7, 8, kemudian ada angka 9, kemudian ada angka 10. Itu ya. Ingat kalau yang ada 2 kali, jadi ditulisnya sekali saja. Gitu. Berarti jawabannya berapa nih? Jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, jawabannya berarti yang B. Itu ya. Oke, selanjutnya Oke, kita hapus dulu ini. Nah, ini soal berikutnya, diketahui himpunan A, himpunan B, dan himpunan C nih. Anggota dari A gabung B, kemudian diiriskan dengan C. Wow, ini soalnya berarti cukup panjang ya. Kita tuliskan dulu. Yang kita butuhkan apa nih? Ingat kalau dalam matematika, kalau untuk perhitungan ya, yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti ini yang di dalam kurung ada A gabung B. Berarti kita kerjakan yang A gabung B dulu. Kita sudah punya A di soal. A-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B. B itu katanya ini merupakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 6. Berarti ada 2, 3, dan 5. Kemudian ada himpunan C. Himpunan C itu merupakan bilangan asli katanya. Bilangan asli dari angka 2 sampai 7 ya. Ingat kalau ada garis bawah, 2 dan 7-nya di bawah ya, ikut ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita kerjakan nih langsung yang dalam kurung terlebih dahulu. A gabung B. Berarti A digabung B itu apa? Himpunan A digabung dengan himpunan B. Anggota himpunan A dan himpunan B kita tulis semua. Nanti ada angka 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5. Itu ya. Jadi himpunan A digabung dengan himpunan B. Kemudian kita sudah punya jawaban yang ini nih. Kita sudah punya jawaban yang dalam kurung ini. Berarti langsung kita iriskan dengan C. Berarti A gabung B
irisan C. Ingat, kalau irisan itu berarti apa tadi? Ya, angka yang samanya yang ada di kedua himpunan itu. Berarti ini angka berapa sih yang ada di A gabung B, ada juga di himpunan C. Angka yang samanya di antara kedua ini. Oh, kita lihat nih angka yang samanya ada 2 ya, ada 2 nih. Kemudian ada 3. Ada berapa lagi? Ada 4. Ada berapa lagi? Ada 5. Berarti A gabung B irisan C itu 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Jadi jawabannya B. Gitu. Nah, selanjutnya alhamdulillah sudah selesai.